Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Banawati Salehah, bersama saya ada Aulia Aurora, Kisi Dwi Putri, Andika Kresna, Sanda Pratiwi, dan juga Eldina Daraning. Nah, hari ini saya akan menjadi moderator untuk presentasi kelompok 6 dengan topik strategi pemasaran dunia fantasi atau Dufan. Nah, seperti yang kita tahu ya, Dufan itu adalah salah satu ikon taman hiburan terbesar di Indonesia. Nah, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas berbagai aspek pemasaran yang dilakukan oleh Dufan untuk tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai presentasinya dari memulai pendahuluan. Kepada Aulia, dipersilahkan. Nah, sini ada dunia fantasi atau yang biasa kita sebut sebagai Dufan, adalah ikon Taman Hiburan Indonesia yang sudah berdiri sejak 1985 di kawasan Ancol, Jakarta. Meskipun punya banyak wahana legendaris yang seru, Dufan tetap perlu terus berinovasi. Kenapa? Karena sekarang tantangannya jauh lebih besar, seperti perubahan preferensi konsumen, persaingan dan hiburan digital, dan berkurangnya kunjungan dengan segmen muda serta keluarga muda. Jadi, untuk tetap relevan dan menarik, Dufan harus bisa memahami kebutuhan pasar yang terus berubah. Selanjutnya adalah tujuan studi kasus. Studi ini punya beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menganalisis segmentasi pasar Dufan dengan mengacu pada teori Kotler dan Keller. Kedua, menentukan target pasar utama yang bisa menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Lalu, merancang strategi pemasaran yang relevan dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi seberapa efektif pendekatan segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix dalam meningkatkan performa bisnis Dufan. Oke, sekarang kita masuk ke analisis PESTEL, yaitu faktor eksternal yang bisa memengaruhi bisnis Dufan. Pertama, dari segi politik, Dufan mendapatkan dukungan dari pemerintah DKI Jakarta untuk pariwisata, tetapi tetap harus menghadapi tantangan seperti kebijakan pajak hiburan. Lalu, dari sisi ekonomi, tumbuh bisa meningkatkan daya beli, fluktuasi ekonomi tetap dapat menghambat pengeluaran untuk hiburan. Dari aspek sosial, masyarakat urban cenderung mencari pengalaman unik yang bisa dibagikan di media sosial. Ini bisa jadi peluang untuk menarik pengunjung. Dari segi teknologi, digitalisasi sekarang memungkinkan penjualan tiket online, promosi lewat media sosial, dan penggunaan aplikasi untuk sistem loyalitas. Untuk faktor lingkungan, ada tuntunan untuk lebih ramah lingkungan, seperti pengurangan limbah plastik dan pengurangan limbah. Dan terakhir, dari sisi legal, Dufan harus patuh pada regulasi keselamatan wahana, pelindungan data konsumen, dan standar operasional taman hiburan. Di sini kita membahas permasalahan utama yang dihadapi Dufan. Dalam beberapa tahun terakhir, Dufan menghadapi beberapa tantangan besar. Pertama, terjadinya penurunan kunjungan dari generasi muda seperti Gen Z dan milenial yang lebih sering menghabiskan waktu di dunia digital. Kedua, Dufan juga harus bersaing dengan hiburan digital lainnya seperti gaming, media sosial, dan hiburan di mall yang lebih mudah diakses. Selain itu, keluarga muda sekarang lebih memilih tempat yang praktis, aman, dan nyaman untuk anak-anak mereka. Karena itu, Dufan perlu memperkuat kembali daya tarik brandnya melalui strategi pemasaran yang berbasis segmen agar bisa lebih relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke segmentasi dan targeting. Nah, untuk segmentasi, Dufan itu membagi ke dalam beberapa kategori nih. Yang pertama yaitu demografis. Targetnya itu mencakup anak-anak, remaja, dan keluarga muda. Kemudian dari segi geografisnya, fokus utamanya itu adalah pengunjung dari Jabodetabek, tapi juga tetap menarik pengunjung dari kota besar lain di Indonesia gitu. Kalau dilihat dari psikografis, targetnya itu adalah mereka yang mencari adrenalin, terus kayak punya ikatan nostalgia, juga mencari rekreasi yang edukatif. Nah, terus juga ada dari segi perilaku, Dufan itu menargetkan pengunjung yang datang secara musiman, serta mereka yang sensitif dengan promo dan pengalaman baru. Nah, sedangkan untuk targetingnya itu, Dufan punya dua segmen utama. Yang pertama yaitu ada remaja dan mahasiswa. Itu tuh yang biasanya yang mencari wahana ekstrim dan tempat yang seru buat konten media sosial mereka. Lalu juga ada keluarga muda yang lebih mengutamakan tempat rekreasi yang aman, nyaman, dan edukatif buat anak-anak mereka. Sekarang kita masuk ke data pendukung yang menunjukkan tren dan preferensi pasar Dufan. Pertama, ada survei yang menunjukkan bahwa 60% remaja tertarik mengunjungi Dufan jika ada wahana baru dan spot foto unik.
Ini menunjukkan pentingnya inovasi dalam pengalaman pengunjung. Lalu 45% keluarga muda cenderung memilih tempat hiburan berdasarkan faktor keamanan dan promo keluarga. Ini jadi sinyal kuat bahwa Dufan harus lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan untuk menarik segmen ini. Kemudian, salah satu company yang cukup berhasil adalah TikTok Challenge Dufan yang berhasil mencapai 10 juta view. Ini menunjukkan engagement yang tinggi dari Gen Z dan potensi besar untuk promosi digital. Terakhir, strategi promo bundling keluarga ternyata berhasil meningkatkan penjualan tiket sebesar 20% dalam 3 bulan. Ini membuktikan bahwa strategi paket keluarga memang efektif untuk menarik lebih banyak pengunjung. Nah, selanjutnya di sini juga ada positioning Dufan. Positioning Dufan yaitu taman hiburan keluarga terlengkap dan terbesar di Indonesia dengan pengalaman petualangan yang seru dan wahana kelas dunia. Artinya, Dufan ingin dikenal sebagai destinasi rekreasi yang lengkap untuk seluruh keluarga, dari anak kecil hingga orang tua. Keunggulannya, Dufan terletak pada keanekaragaman wahana yang ada, yang menawarkan pengalaman petualangan yang seru dan tak terlupakan. Nah, dengan positioning ini juga, Dufan menargetkan semua kelompok usia agar semua anggota keluarga bisa menikmati waktu bersama dalam suasana yang menyenangkan dan penuh keseruan. Selanjutnya ada rekomendasi strategi produk dan harga. Untuk strategi produk, kami merekomendasikan Dufan untuk menambahkan wahana baru dengan tema yang sedang tren, seperti horor, glow in the dark, atau wahana interaktif yang bisa meningkatkan pengalaman pengunjung. Selain itu, zona anak-anak juga perlu di-upgrade dengan karakter-karakter yang lucu dan konten edukatif supaya lebih menarik bagi keluarga muda. Untuk strategi harga, Dufan bisa menawarkan tiket banding khusus untuk keluarga atau pelajar agar lebih terjangkau. Selain itu, memberikan harga spesial di hari weekday untuk segmen pelajar dan mahasiswa akan mendorong kunjungan saat hari kerja. Dan yang terakhir, menyediakan tiket tahunan atau annual pass akan meningkatkan loyalitas pelanggan setia. Strategi promosi. Strategi promosi terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk segmen remaja. Dufan bisa membuat kampanye TikTok Challenge dengan hadiah menarik seperti tiket masuk, merchandise eksklusif. Selain itu, event musiman seperti Dufan Horror Night atau konser malam juga bisa jadi magnet bagi remaja yang mencari pengalaman seru dan unik. Untuk segmen sementara untuk keluarga, promosi bisa dapat diskon khusus ulang tahun anak, parade karakter favorit, dan spot foto keluarga yang instagramable. Selain itu, kolaborasi dengan parenting influencer akan membantu memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan keluarga muda terhadap Dufan. Untuk kanal distribusi dan teknologi, Dufan sudah mengoptimalkan penjualan secara online melalui website resmi aplikasi Dufan serta kerjasama dengan partner travel. Selain itu, penggunaan kode QR untuk masuk pengunjung membuat proses lebih cepat dan praktis tanpa antri panjang. Media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp juga dimanfaatkan untuk menginformasikan promo-promo terbaru secara real-time kepada pengunjung. Terakhir, Dufan menerapkan sistem loyalty point digital yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia sehingga meningkatkan engagement dan kunjungan ulang. Lalu selanjutnya kita masuk ke kesimpulan sebagai penutup, yaitu yang pertama, Dufan harus fokus pada dua segmen utama, yaitu remaja dan keluarga muda, karena itu adalah kunci pertumbuhan bisnis. Nah, lalu ada juga dengan pemasaran berbasis STP atau segmentation, targeting, and positioning. Dufan itu dapat lebih tepat dalam menjawab pertumbuhan pasar secara spesifik dan efektif. Lalu ada juga inovasi produk, digitalisasi penjualan tiket, serta promosi yang viral dan menarik dapat menjadi motor utama dalam mendukung pertumbuhan pengunjung gitu. Nah, yang terakhir yaitu positioning Dufan itu sebagai taman hiburan yang mengutamakan kebersamaan keluarga dan pertualangan seru yang harus terus dikomunikasikan secara konsisten agar brand itu tetap kuat dan dikenal luas. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang telah memaparkan materinya dengan jelas. Dengan ini, presentasi tentang strategi pemasaran di dunia fantasi telah selesai. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan tentang strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis hiburan seperti Dufan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.